Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Tentu dengan satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita bisa mengabdi dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memang ada yang berbeda tujuan, itu tidak masalah. Para malaikat setiap ada tempat kajian, ada majelis ilmu, kemudian tiba-tiba salah satu di antara yang hadir memiliki tujuan yang lain, malaikat melihat itu. Mungkin karena apa? Karena sebuah hajat, karena kebutuhan, akhirnya dia hadir di tempat kajian tersebut. Maka kemudian tatkala Allah bertanya, lalu kemudian malaikat itu memberitakan kepada Allah bahwasanya fulan bin fulan hadir kajian karena suatu hajat, karena sebuah kebutuhan. Maka apa? Katanya, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tidak akan membuat rugi orang tersebut untuk orang lain. Jadi yang lain yang khusyuk, yang benar-benar murni karena Allah datang, itu dapat pahala sama juga dengan yang memiliki hajat tadi. Jadi Allah memberikan karunia, fadilah dari majelis ilmu itu kepada siapapun yang datang, tidak melihat bahwasanya ada tujuan lain dari hadirnya dia di majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir dengan tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu untuk bagaimana kita bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya sudah siap ya? Buku ataupun risalah yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah tadi yang sudah disampaikan, yaitu Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tipis karena memang diperuntukkan agar kita lebih tegas lagi untuk bagaimana membedakan ataupun bagaimana kita bersikap kepada pelaku syirik dan juga kesyirikan. Terkadang kita bimbang, ini sebuah kesyirikan atau bukan? Ternyata memang jelas kesyirikan, karena ada orang yang kemudian bersikap, berhukum dengan rasa. Berhukum ataupun menghukumi sesuatu dengan rasa. Aduh, nenek moyang saya melakukan demikian, masa melakukan kesyirikan? Kan ini berarti dengan rasa, bukan dengan dalil, bukan dengan hujjah yang benar. Maka kemudian mudah-mudahan dengan risalah ini, dengan kitab ataupun kutaib ini, kita bisa lebih pasti lagi dalam memahami tauhid dan juga syirik. Sebelum kita mulai dan kita baca huruf demi huruf mengenai buku ini, ada muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwasanya kaidah yang akan kita bahas ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga kondisi bangsa Arab pada saat itu. Jadi kemudian dari Al-Quran dan Sunnah tersebut
Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala menyimpulkan sebuah hukum. Ya, jadi kita berdasar, ya, kita berdasar dalam mengkaji kitab ini. Jadi ketika ada yang tanya, ya, apa kemudian dasar dari perkataan antum, maka kita jelas di sini ada sebuah dasar dari apa yang kita yakini. Kemudian yang kedua, adanya pembahasan kitab ini seharusnya sebelumnya usul tsalatsa, al-usul ats-tsalatsa. Namun insyaallah semuanya sudah pernah ya sebelumnya. Jadi kita ambil kitab ini gunanya adalah untuk bagaimana kita bisa memahami kaidah ini. Ya, memahami kaidah ini. Karena ketika ada kesalahan dalam memahami kaidah tersebut akan berefek kepada kesalahan dalam menyikapi orang yang berbuat kesyirikan. Ya, kasihan ada yang berbuat kesyirikan namun kita salah dalam menyikapinya sehingga seakan kita membiarkan orang tersebut terjerumus dalam kesalahan dan kesyirikan. Maka dengan mengetahui kaidah-kaidah ini kemudian kita bisa lebih pasti, lebih tegas dalam kemudian berinteraksi dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu insyaallah muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Tafadhol, sekarang kita bisa baca. Dibuka halaman pertama. Semuanya insyaallah ada ya? Ya, baik. Sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman pertama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab adalah kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, saya kira diperhatikan dulu, kemudian untuk absensi bisa dilaksanakan nanti. Ya, untuk absensi dan yang lainnya bisa dilaksanakan nanti. Insya Allah ini yang lebih paling penting adalah mendengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan, sehingga tidak mengganggu berjalannya proses kajian. Baik, sudah siap semuanya, para bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama biasa memulai sebuah tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun kita dalam beraktivitas, kita mulai dengan basmalah. Ada beberapa alasan kemudian kenapa para ulama menggunakan atau memulai tulisannya dengan bismillah. Yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Al-Quran bagaimana kita lihat, kita baca, dimulai dengan apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad mengirim surat-surat kepada raja-raja, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada banyak lagi kenapa kemudian dimulai dengan Bismillah. Juga ada hadis dhaif yang disebutkan bahwasanya siapa yang tidak dimulai dengan Bismillah, kullu amdin dzibalin la yubda'u bi Bismillah fa huwa aqta. Ya, setiap hal yang tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus. Walaupun ini hadis dhaif, tapi kita bisa ambil faidah dari hadis tersebut bahwasanya kita perlu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam aktivitas kita. Maka insyaallah dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya beliau dan juga penulis-penulis lain memulainya dengan bismillah karena sebab-sebab tadi, setidaknya 3 hal tadi. Kemudian dari sisi makna bismillah, bi dalam bahasa Arab, tadi belajar bahasa Arab sama Ustaz Faisal, al-ba'u apa artinya al-ba'u? Bi, dengan, ya. Tetapi dalam bahasa Arab al-ba itu ada yang dimahdhuf di sana. Apa yang dimahdhufnya? Jadi tidak bisa kita memulai ucapan dengan ba langsung, bi dengan huruf jar. Apa sebelumnya? Kata para ulama, asta'inu billah. Seakan-akan di saat kita memulai
kajian, memulai aktivitas kita, memulai tulisan kita itu apa? Asta'inu billah. Saya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim seakan-akan apa? Asta'inu bi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Difahami semuanya? Jadi di dengan itu diartikan apa? Asta'inu. Aku meminta pertolongan kepada siapa? Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Ar-Rahim. Ya. Itu dari sisi nahwu, dari sisi shorof, ya. Dari sisi shorof, Bismillahirrahmanirrahim, itu seakan-akan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian disukseskan, agar kemudian dilancarkan dan seterusnya. Kita baca selanjutnya. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab memulai tulisannya tadi dengan bismillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan sebuah doa. Doanya apa? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah melindungimu, agar Allah menolongmu di dunia dan juga di akhirat. Doa ini para ulama kemudian mengambil faidah, ada sebuah konsep dalam berinteraksi antara seorang dosen dengan mahasiswanya, antara seorang dai dengan maddunya, antara seseorang yang ingin menasihati dengan yang ingin dinasihati. Apa? At-tarahum. Jadi interaksi kita dengan orang lain, seorang guru dengan murid, seorang dai dengan mad'u, itu harus didasari dengan apa? At-tarahum, saling berkasih sayang. Dibuktikan dengan apa? Dengan berdoa di sini. Jadi kan kadang kita ingin berdakwah, saking semangatnya dalam berdakwah, menghilangkan at-tarahum tadi, rasa kasih sayang tadi. Dakwah iya betul harus tegas, namun ternyata lupa sisi apa? Sisi rasa sayang, sisi lemah lembut kepada orang yang kita ingin ajak tadi. Jadi di sini disimpulkan, ya, para ulama mengambil faidah hubungan kita dengan seseorang dengan yang lainnya, antara guru dengan muridnya harus didasari apa? At-tarahum, dan dibuktikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dengan mendoakan orang yang membacanya, mendoakan kita yang mempelajari kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Apa isi doanya? An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menolongmu, agar menjadikanmu wali, ya, di dunia dan di akhirat. Dan setiap orang muslim itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan derajatnya masing-masing. Ya, wali itu bukan orang yang bisa terbang, ya. Wali bukan orang yang bisa kemudian ditembak nggak tembus, bukan. Bukan kemudian ada sesuatu yang di luar nalar kemudian kita katakan dia wali, enggak. Bisa saja dibantu oleh syaitan. Maka apa? Innama waliyukumullah, apa? Wali Allah itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan dia bertakwa, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Namun orang beriman itu beraneka ragam. Ada yang bermaksiat, ada yang imannya tipis. Namun ternyata setipis apapun keimanan dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala dengan derajatnya. Bukan kemudian tadi yang di luar batas manusia dia bisa melakukannya disebut wali. Enggak, salah konsep dalam berwali. Ya, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menolongmu, agar Allah kemudian membimbingmu, ya. Wa an yaj'alaka, itu yang pertama. Yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, agar Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kalian ataupun Anda berada. Doa yang kedua adalah dijadikan kita berkah. Kalau berkah kan apa kata para ulama? Thubutul khair, ya. Jadi kebaikan itu tetap ada, namun ternyata bukan hanya tetap ada, namun juga bertambah.
Itulah kemudian keberkahan, dan kita didoakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab untuk berada di atas keberkahan tadi. Waktunya sempit, namun bisa memberikan faidah untuk orang lain. Waktunya sempit, kegiatannya banyak, ya, namun ternyata bisa efektif, bisa menebar kebaikan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Keberadaannya dinantikan. Itu orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ada, ya, tidak kita pungkiri, yang datangnya itu bikin kita kesal, ada, ya. Waliyadzubillah. Keberadaannya bukan membuat jadi lebih baik, tetapi malah jadi runyam, ya. Waliyadzubillah. Maka kemudian kita bisa berintrospeksi. Keberadaannya sama dengan ketiadaaannya, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Maka kemudian Nabi Isa apa? Perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Jadi tafsirannya adalah Nabi Isa itu mengajar, ya, ketika berada di tempat tersebut mengajar dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini bentuk dari keberkahan Nabi Isa alaihi assalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, doanya ada 3 hal, ya, yang diminta dari doa yang ketiga ini. Yang pertama, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikanmu di antara orang-orang yang jika diberi idza utiya syakara, jika diberi bersyukur. Diberi bersyukur. Bentuk syukur seperti apa? Syukur apa? Syukur ilmu. Kalau syukur ilmu disampaikan kepada yang lain. Ya, terus ada lagi. Kalau syukur harta diinfakkan, disedekahkan, itu namanya bersyukur. Ya, Masya Allah. Jawabannya betul. Panitia bisa mencatat dan diberi hadiah. Tanggung jawab panitia. Ya, baik. Betul. Jadi bentuk syukur itu ada 2 macam. Bil maqal, bil amal. Dengan perkataan dan dengan perbuatan. Tadi perbuatan dua-duanya. Ada harta, bentuk syukurnya apa? Diinfakkan. Punya fasilitas, bersyukurnya apa? Dijadikan untuk fasilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mobil, dijadikan apa? Kebaikan mobil tersebut untuk datang ke kajian. Punya HP tadi, Google Meeting, ya. Sarana untuk apa? Untuk mengambil kebaikan-kebaikan. Maka ini bagian dari bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Bil maqal, dengan ucapan. Bagaimana? Kita sadarkan bahwasanya nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwasanya apa yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ada yang kemudian ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat Allah, tapi apa? Mereka mengingkarinya. Maka kita perlu hadirkan yang pertama bil maqal bil amal. Bil maqal dengan ucapan kita bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita yakini bahwasanya yang mendatangkan kebaikan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil amal, dengan perbuatan kita jadikan sarana untuk berbuat dan beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Dan orang yang bertauhid itu yang paling utama bersyukur. Kenapa? Kita orang beriman kadang lupa untuk bersyukur akan keimanan kita. Akan kita berada di atas tauhid, berada di atas manhaj, di atas sunnah. Itu kesyukuran ataupun kenikmatan yang perlu disyukuri. Dan orang-orang yang bertauhid pasti akan bersyukur. Jadi kita periksa nih ketauhidan kita sudah bersyukur atau belum. Maka kemudian kita bisa perbaiki diri ini
dengan melihat tadi sikap kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Dari mulai apapun, materi ataupun non materi. Tadi diantaranya yang paling utama adalah keimanan, keislaman. Ya, itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri oleh kita. Kemudian ada satu lagi, syukur. Ada apa lagi selain syukur? Ada alhamdulillah, pujian. Bedanya syukur dengan alhamdulillah apa? Idza syakara, kita kan sering bersyukur, terus kemudian puji Allah, alhamdulillah. Itu bedanya apa? Ada yang tahu lagi? Sering mendengarkan alhamdulillah, bahkan diucapkan terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah kemudian alhamdulillah adalah sama dengan bersyukur? Belum. Hah? Belum. Ya, alhamdulillah itu ucapan. Kalau syukur, ucapan dan perbuatan. Alhamdulillah bisa yang baik, bisa yang tidak baik. Maka yang tidak baik kita ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur atas kenikmatan. Ya, bedanya. Jadi syukur itu hanya kenikmatan yang kemudian kita bersyukur karenanya. Kalau alhamdulillah, pujian kepada Allah itu aneka ragam. Mau yang tidak kita sukai, itu pun kita perlu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang masuk neraka bersyukur Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah. Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Dalam Al-Qur'an. Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Dan dikatakan di dalam shorof, di dalam ilmu shorof, qila itu apa? Hah? Qala, ada qila. Qala itu dia berkata. Siapa subjeknya? Dia, jelas. Muhammadun qala. Siapa yang berkata? Muhammad. Kalau qila tidak ada subjek, aktif dia. Pasif. Katanya itu pasif. Kalau qala aktif, ada sebuah subjek. Jelas. Qala Muhammadun. Muhammadun qala. Kalau qila tidak membutuhkan fa'il, subjek. Maka siapa di sini yang qila? Para ulama mengatakan bisa orang yang masuk neraka dan juga orang yang masuk surga. Mengucapkan apa? Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang masuk neraka memuji alhamdulillah? Kan enggak masuk akal. Karena apa? Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masuk neraka memang pantas untuk masuk neraka. Karena hikmah Allah, karena keadilan Allah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman memuji ya karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu kan ya? Nah, itulah bedanya alhamdulillah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza batuliya sabara. Dan jika diberi ujian, dia bersabar. Kadang kita bersabar itu di saat harusnya senang. Harusnya sabar, tetapi kita nggak bisa bersabar. Kenapa? Karena kita nggak kuat. Jadi kita bisa bersabar di saat sesuatu itu senang. Terkadang seperti itu, kita bersabar karena memilih. Oh, ini bisa sabar, ini nggak bisa. Yang kalau kita pikir-pikir lagi, seharusnya kita itu bersyukur di saat itu, bukan bersabar. Kalau kamu mah nggak begini, kalau bukan dia, udah urusannya. Jadi dipilih-pilih sabarnya itu. Seharusnya di saat kita ingin marah, di saat kita seharusnya meluapkan emosi, sabar. Nah, itulah hakikat kesabaran. Bukan kemudian di saat kita bisa senang, itu sabar, bukan. Itu bersyukur namanya. Jadi di saat yang tidak enak itu hadir di kita, maka itulah letaknya kesabaran. Ditubruk, sabar itu di situ. Ditampol, kemudian dikatai, itu disitulah sabarnya. Jangan kemudian, tadi sih dianya seperti ini, jadi saya nggak sabar. Enggak, disitulah sabarnya. Anda itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wajar. Apa imbalannya? Bighairi hisab.
tak terbatas, maka kemudian masa kita ingin milih-milih sabarnya di saat kita bisa saja, yang seharusnya saat bisa itu bukan sabar sejatinya. Ya. Kalau habis kesabaran gimana? Enggak ada habis kesabaran, berarti Anda belum sabar. Ya, habis kesabaran berarti Anda belum sabar. Kata Allah gimana? Kata Rasulullah misalnya, sabarlah Anda, tapi kalau kamu begini nggak usah sabar. Kan nggak seperti itu. La taghdab. Paroda dabiroran la taghdab. Ya karena orang tersebut, ya sahabat tersebut sering marah, kemudian kurang sabar. Dinasihatin apa? La taghdab. Saya nggak bisa nggak marah ini. Nah berarti belum sabar. Ya. Karena saking cekelnya. Iya. Karena kurangnya kesabaran jadi tidak sabar. Tapi kan derajat. Ya orang muslim itu kan derajat. Wali Allah derajat. Beda. Ya, wajar. Namun kita kan nggak mau di derajat yang paling rendah. Harus berkembang. Oh kemarin mah saya tidak sabar di saat diginikan. Oh sekarang mah harus sabar saat diginikan misalnya. Ya. Apalagi di jalan. Wah, masya Allah. Sen itu nggak berfungsi sepertinya di sini. Ya. Habek aja. Ya, luar biasa. Tapi itu kesabaran lagi yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya kan pernah saya singgung, kejujuran itu kan bisa memberikan efek kepada orang yang kemudian kita ajak bicara. Berbicara jujur akan berefek kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita. Barangkali di saat kemudian kita marah kepada anak kita yang seharusnya tidak marah akan hal tadi, kemudian kita marah karena apa? Emosi kita. Nah tadi dipertanyakan kejujuran kita dalam mendidik anak. Karena apa? Kejujuran dulu pernah disampaikan. Kejujuran itu apa? Secara bahasa, aslu kulli quwwah, asal dari segala kekuatan. Kejujuran itu asal dari segala kekuatan. Barangkali kemudian kita bersikap tadi itu mungkin karena ketidakjujuran kita, ketidakjujuran kita dalam niat. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak kena kepada teman kita, kepada anak kita, kepada murid kita. Ya. Karena kita disenggol hati, kemudian kita nasihatin. Jadi nasihatin itu karena emosi. Kemudian kita ambil Al-Quran, As-Sunnah untuk apa? Sebagai apa? Dasar. Padahal dia emosi. Wah sengaja ini nasihat, dalam rangka nasihat kamu harus taat, kamu harus hormat kepada orang tua, marah untuk emosi kita, untuk meluapkan emosi. Dengan apa? Dengan dalil tadi. Ini nasihat, ini orang tua harus dihormati. Ya. Dan seterusnya. Tapi kan kita yang tahu, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa idza adnaba istaghfara. Ya. Wa idza adnaba istaghfara. Dan jika dia berbuat dosa, apa? Beristighfar. Orang yang bertakwa itu bukan dia kemudian tidak melakukan kesalahan, tetapi apa? Dia tahu setelah kesalahan itu harus melakukan apa? Ya, apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan orang ya paling baik dari orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah apa? Ya, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga tadi, idza utiya syakara, jika diberi bersyukur, jika kemudian diuji bersabar, dan jika melakukan kesalahan dia beristighfar. Ini ada pada diri orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid tadi bersyukur dengan keimanannya. Orang yang bertauhid bisa terjatuh ke dalam kesalahan enggak? Bisa. Maka dia beristighfar karenanya. Bukan kemudian kayak siapa? Mu'tazilah atau Khawarij. Enggak ada
nggak bisa kita beristighfar, udah dia kafir. Ketika melakukan dosa besar, dia kafir. Berarti kan menutup pintu apa? Bertaubat. Itu orang Khawarij. Sebaliknya orang Murji'ah, oh enggak, santai aja. Bahkan Fir'aun dia muslim. Ya. Enggak ada, oh enggak. Pokoknya setiap dia muslim, mengaku muslim, udah dia enggak ada dosa. Ya. Jadi orang yang bertauhid pasti melakukan tadi syukur karena dia diberikan kenikmatan ketauhidan, keimanan, bersabar ya karena diuji, dan beristighfar karena dia pasti melakukan kesalahan, tidak ada yang maksum. Kemudian kata beliau, fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Ketiga hal tadi, yang tadi bersyukur, bersabar, dan beristighfar, unwanus sa'adah, tanda orang yang as-sa'adah. Apa sa'adah? Orang yang bahagia. Orang yang berbahagia menurut beliau adalah tadi tiga hal tadi. Tidak bersyukur, ya berarti bersabar, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di muqaddimah, sabar. 4 qawaidnya, nanti masih ada beberapa paragraf lagi tentang muqaddimah sebelum masuk ke 4 kaidah. Insya Allah mungkin 1 atau 2 pertemuan mungkin akan kita bahas risalah ini, buku ini. Setelahnya kita bahas buku-buku yang lain yang kecil-kecil. Ya. Kenapa kemudian saya memilih yang buku kecil-kecil? Ya. Karena mungkin biar ya sesuai dengan marhalah kita. Ya. Dan ini bisa membuat kita meresap ilmu tadi lebih pasti lagi. Karena kan kalau kajian tematik kemudian kita hanya satu, kemudian enggak sinergi ilmunya. Kalau ini kan satu pembahasan udah detail dengan dalilnya, dan itu didapatkan dengan membahas sebuah kitab. Dan kita mulai dengan kitab-kitab kecil terlebih dahulu. Dilanjutkan sampai jam berapa? Setengah 11. Kita sampai dibaca dulu aja 1 halaman ini. Ilam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millatu Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Hanifiyah itu dari asal katanya dari apa? Hanif apa artinya? Hah? Apalagi? Lurus. Condong apa lurus? Lurus. Lah, yang benar itu condong. Ya. Hanifiyah dari Hanif. Kita biasa diartikan dengan lurus. Ya. Betul dari sisi makna. Tetapi kalau dari sisi bahasa, Hanif itu tadi condong atau berbelok. Berbelok dari mana? Anil batil kepada yang hak. Jadi berbelok dari yang batil menuju kepada yang hak, itu Hanif. Artinya apa? Lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'il, al-Hanif, al-Ma'il. Berbelok, condong. Dari mana? Dari jalan yang rusak, dari batil kepada jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Millatu Ibrahim. Agamanya Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Anta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin. Agar kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan mengikhlaskan dalam beragama kepadanya. Jadi agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang apa? Yang Hanif. Apa yang Hanif itu? Menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua Rasul, semua Nabi mengajak kepada agama yang Hanif ini. Ya, beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, memberantas kesyirikan. Sama semuanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan karenanya Allah memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan karenanya.
Jadi kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti agama yang lurus, agama yang condong, agama yang berbelok dari yang tidak baik, yang batil kepada yang hak. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Apa itu ibadah? Ya. Mana kita berhak dengan Allah. Ibadah ismun jami, terus ya, kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, al-ibadah itu apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qaulin aw fi'lin. Ya. Dhahirah wa batinah aw batinah, ya. Jadi seluruh ibadah itu adalah sebuah nama untuk apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Itulah ibadah. Dan ibadah penuh dengan apa? Adzullu. Kita dikatakan ibadah di saat merasa hina, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, salat ibadah. Tapi kita congkak, bukan ibadah namanya. Ibadah itu penuh dengan kehusyuan, penuh dengan ketundukan, dzul, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah sejati. Namun ternyata selanjutnya nanti akan dibahas. Ini. Fa idza arafta anna Allah khalaqal ibadati fa'lam, ketahuilah anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Tadi kan harus dengan tunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali apa? Dibarengi dengan ketauhidan. Kama annas salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat dikatakan salat kapan? Ketika adanya taharah. Kalau bersuci salat sah salatnya. Tapi kalau tidak bersuci ya tidak sah, tidak dikatakan salat. Ibadah secara umum tanpa kemudian keikhlasan kepada Allah, tanpa tauhid, maka itu tidak dikatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dianalogikan kepada apa? Salat. Perlu apa? Wudu, ya. Tanpa wudu, ya, itu tidak dikatakan salat. Kita cukupkan sampai paragraf ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk poin-poin kaidah-kaidahnya. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insyaallah mudah. Setiap kaidahnya cuma beberapa kalimat saja. Insyaallah tidak membutuhkan waktu yang misalnya 3 atau 4 pertemuan. Insyaallah satu pertemuan, di pertemuan selanjutnya kita bahas seluruhnya kaidah-kaidah 4 tadi. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.